Halo, Assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Jokowi dan lingkaran istana diserang dari segala lini, ditulis oleh Anto Cahaya. Di era pandemi COVID-19 ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo diserang secara terus-menerus oleh sejumlah kelompok dari berbagai lini yang tujuannya sangat jelas, yaitu mengacaukan negara. Perhatikan, setiap orang yang pro pemerintahan Presiden Jokowi dianggap musuh oleh mereka. Bagi saya secara pribadi, orang-orang yang menyerang pemerintahan Presiden Jokowi tidak lebih dari pengkhianat bangsa, menari di atas derita, yang sama sekali tidak memiliki empati terhadap rakyat yang sedang dikitari kesulitan akibat pandemi. Sebetulnya orang yang terlihat pro kepada pemerintah itu tidak selamanya membabi buta dalam membela. Jika memang ada kebijakan yang kurang tepat, juga tidak segan mengkritik pemerintah, tapi cara kritiknya elegan, bukan asal hantam. Public figure yang memiliki panggung justru menggunakan situasi sulit ini sebagai ajang untuk manggung. Suaranya sengaja dilentingkan ke udara agar terdengar menggaung, sehingga diharapkan masyarakat menjadi resah, gelisah, dan terbelah. Padahal jika mau jujur, tak kurang pemerintahan Jokowi sejak COVID-19 dinyatakan masuk Indonesia pada bulan Maret 2020 yang lalu, pemerintah langsung membuat langkah-langkah antisipasi agar pertumbuhan ekonomi tak terkoreksi dan kesehatan masyarakat dapat diantisipasi. Negara mana sih kiranya yang tidak panik diserang virus yang tidak nampak ini? Semua negara mengalami hal yang sama. Jika kita sedikit saja mau merendahkan hati dan mencari tahu kondisi di belahan dunia lain, dijamin literasi kita bertambah. Padahal negara kita secara ekonomi tidak parah. Saya sudah mengungkapkan faktanya di sini. Dikawal Jenderal Loyal, Jokowi Prateli Gedibal Negeri. Saat ini pemerintah terlihat sedang berupaya keras sektor kesehatan dan ekonomi seiring berjalan diperhatikan seksama dan lugas. Program-program pemerintah terutama untuk masyarakat menengah ke bawah benar-benar diutamakan, baik keluarga, pekerja maupun dunia usaha kecil menengah atau UKM. Jokowi mengerti rakyatnya lapar karena dia juga lahir dari rakyat pinggiran bantaran Kalianyar. Oleh karenanya, ia perintahkan tim ekonomi bekerja ekstra keras untuk memulihkan kondisi agar secepatnya bangkit kembali. Jokowi mengerti rakyatnya sedang dilanda rasa takut. Setiap saat nyawa bisa tercerabut. Oleh karenanya, ia segera hadirkan jutaan vaksin gratis agar tubuh rakyatnya kuat menangkis. Jangan samakan dengan negara lain yang mungkin jumlah penduduknya cuma ratusan ribu, jutaan atau puluhan juta, sehingga lebih cepat dan mudah membuat masyarakatnya mencapai kondisi herd immunity. Ketahuilah, negara kita memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia, belum tantangan geografis dan culture yang beraneka ragam. Dan Jokowi mengerti, sangat mengerti para oposisi, pengamat politik yang cari sensasi, barisan para mantan pejabat yang sakit hati, organisasi massa yang masih eksis dan sudah dikebiri, kepala daerah yang tunduk pada perintah partai sendiri, kumpulan para pembenci serta kekuatan asing yang secara sembunyi ikut main emosi. Mereka semua mencoba menaikkan tensi. Mereka para berdebah ini berharap pemerintahan Jokowi gagal memperbaiki kondisi. Perhatikan saja, serangan tidak hanya kepada Jokowi seorang, tokoh-tokoh yang dekat dengan lingkaran istana juga tak luput dari hantaman. Pada intinya mereka yang saya sebut di atas, isi batok kepalanya hanya ingin singkirkan Jokowi, kumpulan orang-orang tak memiliki nurani. Mari, sekarang saya ajak Anda berpikir secara sederhana. Semisal saja ketika Anda sedang berduka, akan tetapi ada beberapa teman yang justru tutup mata, tutup telinga, dan memanfaatkan kedukaan Anda menari-nari riang gembira, sama sekali tidak memiliki empati. Bagaimana rasanya? Jika Anda terpancing emosi, barangkali teman-teman yang menari atas duka bisa Anda habisi. Nah, saat ini yang terjadi di negeri kita, beruntung kita memiliki seorang Jokowi, presiden yang lahir dari rahim rakyat, memiliki ketenangan dan kesabaran di atas rata-rata. Sebagai lelaki Solo, ia benar-benar menggunakan tradisi leluhur di setiap laku. Akan tetapi jangan keliru, ada masanya tanpa disadari lawan politik dibuat tak berkutik. Pepatah berikut ini barangkali menjawab apa yang saya maksudkan. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Terbukti Jokowi di tengah hantaman, caci maki dan upaya keras kelompok geragas kekuasaan menggerogoti legitimasi. Ia tetap tenang dan terus bekerja keras untuk rakyatnya. Orang-orang yang kerap berteriak-teriak atas nama rakyat tak lebih dari air beriak. Cetek ilmu hanya modal bacotan. Dan sungguh disayangkan saat pemerintahan Jokowi diserang membabi buta. Para politisi koalisi pemerintah sebagian besar hanya diam seribu bahasa. Padahal perwakilan partai mereka berada di gerbong pemerintahan baik sebagai menteri, duta besar, BUMN, dan lain sebagainya. Mereka hanya terlihat sibuk untuk tahun 2024. Mereka terlihat memoles diri, menor, genit, bergincu tebal. Di baliho-baliho sudut kota, bak kumpulan manusia bebal. Dan hanya sedikit politisi yang bersuara keras mengimbangi suara oposisi yang bising.
dari hari ke hari berusaha merusak mental anak negeri. Beruntung relawan Jokowi masih setia berdiri. Kelompok pegiat sosial media dan buzzer NKRI tak henti-hentinya mencoba untuk menetralisir serangan gerombolan manusia abkir, barang yang tidak terpakai dan ditolak, sebagai kelompok sampah demokrasi. Demikian salam Anto Cahaya. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.